Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Raka dan 3 temannya, Doni, Sari dan Wira, melaju dengan mobil melewati jalanan sepi di pinggiran hutan. Mereka baru saja menghadiri acara reuni di kota sebelah dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas agar lebih cepat sampai ke rumah. Namun di tengah perjalanan, GPS mereka mulai menunjukkan jalur aneh yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. "Apa kita nggak salah jalan?" tanya Sari cemas. "Menurut GPS, jalannya benar kok," sahut Doni yang duduk di kursi depan. Namun, semakin jauh mereka melaju, suasana semakin mencekam, kabut tebal turun, membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter ke depan. Pepohonan di sekitar jalan semakin rapat, dan jalanan mulai terasa lebih berbatu. Tiba-tiba, mesin mobil mereka mati begitu saja. Lampu depan meredup dan suasana menjadi benar-benar gelap. "Ada apa ini?" tanya Wira sambil mencoba menyalakan mobil kembali. Namun, mesin tak kunjung menyala. Di saat yang sama, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di sekitar mereka. Sari lalu menggenggam lengan Raka dengan erat, matanya membelalak ketakutan. "Kayaknya kita harus cari bantuan," kata Raka setelah beberapa menit berlalu tanpa ada solusi. Mereka akhirnya turun dari mobil dan mulai berjalan mengikuti jalan setapak yang tampak samar di antara pepohonan. Tanpa mereka sadari, mereka baru saja melangkah masuk ke sebuah desa yang tidak seharusnya ada di peta. Mereka telah menemukan sebuah desa kecil yang tampak kuno, dengan rumah-rumah kayu berjajar rapi di bawah cahaya bulan redup. Namun anehnya, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada aktivitas manusia satupun. "Tempat apa ini?" gumam Doni merinding. Sari menunjuk ke sebuah rumah dengan lampu minyak menyala di dalamnya. "Mungkin kita bisa bertanya di sana." Mereka kemudian mendekat dan mengetuk pintu rumah itu. Tampak seorang wanita tua dengan pakaian lusuh membukakan pintu. Tatapannya kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyum kecil yang membuat bulu kuduk merinding. "Kalian tersesat ya?" tanyanya dengan suara parau. Raka mengangguk. "Iya Bu, mobil kami mogok di tengah jalan. Apa ada bengkel atau tempat kami bisa minta pertolongan?" Wanita itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Masuklah dulu, kalian pasti lelah." Tanpa berpikir panjang, mereka masuk rumah tersebut. Suasana di dalam terasa lebih hangat, namun ada aroma anyir yang samar tercium. Saat mereka duduk, Raka menyadari ada sesuatu yang aneh. Foto-foto di dinding menunjukkan orang-orang dengan pakaian dari zaman dahulu, dan beberapa wajah tampak memancarkan aura tidak wajar, seolah-olah mereka seperti hidup. "Aku merasa gak enak, Rak," bisik Sari pada Raka. Tiba-tiba, suara dari luar rumah membuat mereka tersentak. Suara langkah kaki diiringi bisikan-bisikan halus yang tidak jelas asalnya. Wira lalu mengintip ke jendela dan setelah itu, wajahnya langsung pucat. "Teman-teman, kita harus keluar dari sini sekarang." Raka mendekat dan melihatnya sendiri. Terlihat bayangan-bayangan tanpa wajah berjalan di antara rumah-rumah desa itu, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Mereka mulai menyadari satu hal, bahwa mereka telah memasuki desa yang seharusnya tidak ada. Tanpa pikir panjang, mereka berempat bergegas menuju pintu. Namun, ketika Raka hendak membukanya, wanita tua itu tiba-tiba berdiri di depan mereka dengan mata yang berubah menjadi kosong berwarna hitam pekat. "Kalian tidak boleh pergi," katanya dengan suara berlapis, seolah ada lebih dari satu orang berbicara bersamaan. Doni menelan ludah lalu berbisik, "Cepat,
cari jalan lain." Wira melihat ke jendela dan mencoba membukanya, tetapi kayu jendelanya terasa seperti besi, tak bisa digerakkan. Sari yang saat itu sangat ketakutan, mulai menangis pelan. "Apa yang terjadi di sini?" seru Raka dengan panik. Wanita tua itu tersenyum, namun senyumnya semakin melebar hingga mencapai hampir ke telinganya. "Kalian adalah tamu kami. Sudah lama desa ini tidak menerima pendatang." Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari dalam rumah. Lilin-lilin yang menerangi ruangan redup seketika padam, dan hanya cahaya bulan dari celah kecil di atap yang memberikan sedikit penerangan. Tanpa menunggu lebih lama, Raka menarik tangan Sari dan berlari ke belakang rumah. Doni dan Wira mengikuti di belakang mereka. Namun, saat mereka keluar dari pintu belakang, mereka tak lagi melihat jalan setapak yang tadi mereka lewati. Yang ada hanyalah kabut tebal dan bayangan hitam yang bergerak perlahan mendekati mereka. Raka berusaha mengatur napasnya yang memburu. Mereka berdiri di tanah lembab yang entah di mana, dengan kabut pekat mengelilingi mereka seperti tirai tebal. "Aku gak bisa lihat apa-apa," bisik Sari sambil menggenggam erat tangan Raka. Doni merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponsel, lalu menyalakannya. Namun, cahaya itu tak mampu menembus kabut lebih dari 1 meter. Lalu, sebuah suara terdengar dari kejauhan, suara lirih yang menyerupai bisikan, namun terasa memenuhi udara. "Kalian milik kami." Wira memekik dan mundur selangkah. "Sumpah, ini gila, kita harus keluar dari sini." Mereka mencoba berjalan perlahan mencari arah keluar, tetapi setiap langkah terasa seperti membawa mereka semakin jauh ke dalam kabut. Langkah-langkah samar terdengar di sekitar mereka, seolah-olah ada sesuatu sedang mengintai. Lalu, tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari belakang mereka. Mereka kemudian berbalik, dan di antara kabut yang semakin menipis, sesosok bayangan tinggi dengan mata kosong berdiri diam, seolah mengamati mereka. Mereka membeku di tempat. Bayangan itu semakin jelas, sosoknya seperti manusia, tapi wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Sari menggigil ketakutan, tubuhnya terasa kaku. Raka menarik nafas dalam-dalam, "Sepertinya kita harus lari sekarang." Doni dan Wira segera meraih tangan Sari, lalu menariknya untuk berlari. Mereka menerobos kabut, tetapi di setiap langkah, suara tawa dan bisikan itu semakin keras. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh di belakang mereka. Ketika Raka melirik ke belakang, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu kini melayang. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut hitam yang mengejar mereka dengan cepat. Mereka terus berlari tanpa arah, menerobos kabut yang semakin menebal. Nafas Sari mulai tersengal dengan tangan yang masih erat menggenggam Raka. "Aku gak bisa melihat apa-apa lagi," teriak Doni panik. Lalu, suara gemuruh terdengar lagi dari belakang mereka. Raka melirik ke belakang. Terlihat bayangan hitam itu kini membesar, dengan tubuh yang menyatu dengan kabut. "Cepat, kita harus cari tempat bersembunyi." Wira menarik Doni ke sebuah bangunan tua di ujung desa. Mereka memasuki rumah kayu itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Jantung mereka berdegup kencang. Di luar, suara bisikan dan langkah kaki semakin mendekat. Sari menutup mulutnya dengan tangan, berusaha meredam tangis. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berderak dari lantai atas. Ternyata ada sesuatu di dalam rumah itu bersama mereka. Lalu perlahan, Raka mengarahkan senter ponselnya ke tangga yang menuju lantai 2. Ternyata ada sosok bayangan hitam melayang di sana. Lalu, suara serak terdengar, "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini."
Mereka langsung berlari secepat mungkin. Napas mereka tersengal-sengal, sementara suara bisikan semakin nyaring, seolah-olah berasal dari segala sudut. "Kita nggak bisa terus berlari tanpa arah," teriak Doni. Raka melihat sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah rumah besar di ujung desa. "Kita masuk ke sana dulu." Begitu mereka memasuki rumah itu, pintu di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Sontak Sari menjerit. Ruangan di dalamnya dipenuhi perabotan antik yang berdebu, seakan rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Lalu, suara lirih terdengar dari lorong gelap, "Kalian tidak boleh pergi." Mereka berempat lalu terdiam. Dari lorong muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu melayang mendekat, tangannya terulur ke arah mereka. "Jangan bergerak," bisik Raka, mencoba berpikir cepat. Namun, Sari panik dan berlari ke belakang. Sosok itu bergerak cepat, langsung berada di hadapannya. Sebelum bisa berteriak, sosok itu menghilang begitu saja bersama dengan Sari. "Sari!" teriak Wira mencoba mengejar. Namun, rumah itu mulai bergetar, dan suara bisikan berubah menjadi jeritan panjang. "Kita harus cepat keluar dari sini." Raka mengajak Doni dan Wira menuju tangga, berharap menemukan jalan keluar di lantai atas. Namun, di sana mereka justru menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Lukisan besar yang menggambarkan mereka berempat, dengan wajah penuh ketakutan. Di bawah lukisan itu, tertulis satu kalimat yang membuat mereka membeku. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Doni kemudian mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Apa maksudnya ini? Raka menatap lukisan itu lebih dekat. Wajah mereka di lukisan tampak semakin nyata seperti hidup. Bahkan, mata mereka seakan mengikuti setiap gerakan mereka. "Kita harus cari Sari dan pergi dari sini sekarang," kata Wira dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema dari lorong di belakang mereka. Sosok itu muncul lagi, kali ini dengan mata merah yang lebih menyala. Di tengah kepanikan, mereka berlari ke jendela dan mencoba membuka paksa. Namun seperti sebelumnya, jendela itu terasa seperti besi yang tak bisa dihancurkan. Kemudian, Raka melihat cermin besar di sudut ruangan. Di dalamnya, mereka melihat bayangan dari mereka sendiri, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai bayangan roh yang terjebak. Doni menelan ludah. "Jangan bilang, kita sudah mati?" Wira menggeleng keras. "Tidak, kita masih hidup, dan kita harus keluar dari sini." Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, bayangan di dalam cermin mulai tersenyum. Perlahan, mereka merasakan tubuh mereka semakin ringan, seolah-olah tersedot ke dalam kegelapan. Desa siluman tidak akan pernah membiarkan tamunya pergi. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.